wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fajar Febrian dengan NPM 092 06 kali 80. Dengan prodi saya itu S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku manusia dengan matkul psikologi kesehatan. Saya akan menjelaskan tentang perilaku manusia, yaitu pendekatan teoritis. Menurut pandangan filsafat, menurut René Descartes, manusia adalah perpaduan antara jiwa dan badan, dengan ungkapan cognito ergo sum, atau saya berpikir karena saya ada. Manusia berpangkal pada kesadaran atau berpikir. Perilaku manusia adalah tindakan atau aktivitas yang mencakup antara berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, dan yang lain-lainnya, baik yang diamati secara langsung maupun tidak langsung. Itu menurut Noto Atmojo tahun 2003. Tingkah laku atau perilaku adalah respon terhadap stimulus yang berasal dari dalam maupun dari luar. Itu menurut B.F. Skinner tahun 1987. Di sini ada derajat kesehatan, morbiditas, dan mortalitas. Derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh 4. Yang pertama itu ada keturunan, yang kedua ada pelayanan kesehatan, yang ketiga ada lingkungan, yang keempat itu ada perilaku. Di sini kita akan memfokuskan kepada perilakunya. Perilaku kesehatan. Menurut H.R. Bloom, perilaku memberikan kontribusi terbesar dalam menentukan status kesehatan individu dan masyarakat. Apakah individu itu status kesehatannya baik maupun tidak atau kurang baik. Lalu ada juga menurut Noto Atmojo tahun 2014. Perilaku kesehatan adalah usaha-usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak sakit dan usaha untuk penyembuhan bagaimana sakit. Di sini juga ada isu psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan mencakup berbagai masalah mulai dari rasa sakit kronis hingga penyakit mematikan, dengan tujuan membantu orang meningkatkan kualitas hidup mereka dan menangani masalah kesehatan tertentu. Mereka juga mempromosikan perilaku sehat dan menangani masalah psikologis mendasar seperti stres, depresi, dan kecemasan. Di sini kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu perilaku pencegahan penyakit. Pengertian dari perilaku pencegahan penyakit yaitu merupakan bagian dari perilaku kesehatan, adalah upaya seseorang untuk mencegah agar terhindar dari penyakit. Yang selanjutnya itu ada berbagai pendekatan psikologi. Berbagai pendekatan psikologi ini ada 5. Yang pertama itu ada pendekatan biologi, ada pendekatan humanistik, ada pendekatan behaviorisme, ada pendekatan kognitivisme, ada pendekatan psikoanalitik. Menurut B.F. Skinner, pendekatan behavioristik yaitu memandang manusia sebagai mesin yang didorong oleh alam sadar dan lingkungannya. Perilaku manusia sebagai hasil dari belajar yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga pengalamannya. Pendekatan behavioristik ini yaitu konsep belajar sosial adalah modeling atau tiruan. Jadi dia semacam meniru kayak mesin atau seseorang seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada 4 fase belajar sosial. Yang pertama itu ada fase perhatian atau mengamati. Belajar sosial yang pertama itu yang mengamati itu, dia biasanya mengamati seseorang, melihat seseorang, lalu dia menirunya. Lalu dia mengikuti apa yang dia amati. Yang kedua yaitu ada fase retensi, meniru perilaku yang diinginkan. Jadi dia melihat perilaku seseorang yang menurut dia ingin dilakukan, lalu dia lakukan perilaku yang dia lihat tersebut. Yang ketiga itu ada fase reproduksi, yaitu membandingkan model menghasilkan perilaku. Fase reproduksi ini dia biasanya itu membandingkan antara model 1 dan model 2. Di antara model 1 dan 2 ini yang menurut dia bagus, baru dia lakuin perilaku itu. Nah, lalu menghasilkan perilaku tersebut.
Yang keempat itu ada fase motivasi, berperilaku seperti model. Yang selanjutnya ada pendekatan behaviorisme. Menurut Ivanov P. Pavlov tahun 1849 sampai 1936, aktivitas psikis adalah serangkaian dari refleks-refleks saja. Karena ada proses refleks berkondisi conditioned refleks. Ia tokoh aliran behaviorisme. Yang selanjutnya itu ada pendekatan psikodinamik. Perilaku manusia merupakan interaksi antara subsistem dalam kepribadian ID, ego, dan superego. Nanti akan dijelaskan setelah ini. Manusia digerakkan oleh keinginan-keinginan yang terpendam atau insting ID. ID ini bisa didefinisikan sebagai dorongan untuk hidup dan dorongan untuk mati. Bekerja berdasar prinsip kesenangan, yaitu pleasure principle. Yang selanjutnya ada ego yang berfungsi sebagai yang menyortir dorongan ID dengan pertimbangan rasional dan realitas. Bekerja dengan prinsip realistik. Ini bisa disebut juga dengan sebutan realistic principle. Yang keempat, superego bekerja berdasarkan prinsip norma-norma sosial dan kultural dengan nilai-nilai normatif. Perilaku itu interaksi dari 3 subsistem yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada ID, ego, dan superego. Jadi 3 ini saling bersangkutan. Makanya di penjelasan sebelumnya itu, perilaku manusia merupakan interaksi antara subsistem dalam kepribadian ID, ego, dan superego. Karena ID, ego, dan superego itu saling bersangkutan. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada pendekatan humanistik. Manusia sebagai makhluk unik yang mencari makna hidup. Yang kedua itu manusia memiliki cinta, kreativitas, nilai, makna, dan pengembangan diri. Setiap manusia itu pasti punya yang namanya cinta. Pasti punya. Ya masa yang gak ada sih yang kayak pacaran-pacaran gitu kan, pasti ada tuh yang namanya cinta. Kreativitas itu udah pasti ada, nilai, makna, dan pengembangan diri. Menurut E. Maslow 1908 sampai 1970, tokoh aliran humanisme menggambarkan bahwa manusia pada dasarnya baik atau tidaknya netral atau tidak jahat, harus dikembangkan ke arah ke yang baik. Ini bisa disebut dengan self actualization. Yang selanjutnya itu ada pendekatan kognitivisme. Menurut Kurt Elwin, tokoh aliran Gestalt mengatakan tingkah laku bukan hanya ditentukan oleh totalitas rangsangan saja, tapi juga ditentukan oleh kekuatan yang ada di dalam lapangan psikologis yang ada dalam diri seseorang. Yang terakhir yaitu ada pendekatan biologikal. Peran penting untuk pendekatan biologis adalah gen dalam menentukan perilaku manusia. Perilaku manusia dikaitkan dengan kejadian yang ada dalam otak dan sistem syaraf manusia, yaitu struktur otak terkait dengan perilaku. Pengembangan dari pendekatan ini adalah model biomedik terkait sakit dan penyakit. Itulah sekian dari penjelasan saya mengenai perilaku manusia dengan pendekatan teoritis. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kurangnya. Boleh di-share aja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih semuanya.